Dan jenis berarti ada hambatan R, harus dikalikan R sama dengan voltase. Jadi semua data seismik yang kalian lihat, yang tadi pagi kalian lihat, yang bentuk trace, bentuk gelombang itu sebenarnya voltase dari pergerakan si jovon itu dikalikan dengan hambatan dari masing-masing instrumen elektrik, menimbulkan voltase. Nah, itu yang kita tangkap. Makanya semua jenis jovon juga dia punya respon masing-masing. Jovon yang paling bagus itu produk dari Sercel. Sercel itu pionirnya semua peralatan seismik. Mungkin kalau zaman dulu HP itu Nokia ya. Nokia itu pionirnya. Nah, kalau di seismik itu adanya sama Sercel. Kebetulan yang kita pakai bukan produk Sercel. Yang warna hijau ini adalah produk dari Cina, PS5 5Hz ya. Terus yang warna hitam ini produk dari India, AGS5. Sama-sama fungsinya sama. Tapi kalau dari sisi hasil tesnya, biasanya kalau di brosur tesnya yang mendekati punya Sercel itu adalah yang warna hijau yang dari Cina ini. Tapi dari sisi ketahanan bagusan yang warna hitam karena dia lebih rigid si casingnya lebih rigid. Jadi tugas kru di lapangan dia adalah memastikan supaya jovon ini tertancap tegak lurus. Sebisa mungkin karena posisi si makina ada di sini, berarti dia posisi harus berada tertanam di sini supaya koplingnya lebih kuat. Jadi kalau ketika nancepin jangan sampai batas di sini aja, tapi dia harus dalam sampai sini. Maksimal sampai di sini atau minimal sampai di tengah sini. Ya at least si posisi dari ininya dari kita panggilnya seismo, ini orang menyebutnya lebih benar seismo. Posisi dari seismo ini dia tertanam supaya kopling dari si jovonnya kuat, supaya dia ketika nangkap gelombang seismik itu tidak ada distorsi tidak ada distorsi. Jadi benar-benar gelombang seismik itu tertangkap dengan secara sempurna. Nah, satu trace yang kalian lihat itu kan banyak kita panggilnya trace ya. Satu trace itu terdiri dari 4 jovon. Jadi ini ada 4 jovon ya, warna ini menghasilkan satu trace. Ini kalau dijajarkan dia ada 4 jovon dengan konfigurasi dua seri terus diparalelkan. Kenapa dia di seri diparalelkan? Itu adalah dari perhitungan matematis. Jadi namanya fibro guys. Mungkin hanya penjelasan sedikit. Ini adalah fibrosis ini dengan berat 18 ton. Kami ada 3 fibro. Di sini ada yang lagi di workshop Kan langsung ketutup kameranya. 483 ada di lapangan. Mungkin besok ya Pak agendanya. Jadi untuk menghasilkan sumber getar kita menggunakan armada ini di proses ini. Jadi untuk ini unit fibronya inilah yang menghasilkan getaran base plate. Jadi sumber getar dihasilkan. Jadi nanti besok kalian akan lihat ini akan bergetar untuk menghasilkan getaran. Jadi jangan pikir bahwa dia air satu kali boom kan, enggak, dia tetap seperti ini. Nanti akan ada kompresi dari atas menggetarkan base plate ini. Jadi inilah sumber getarnya nanti. Jadi enggak seperti yang kalian bayangkan bahwa itu dia boom langsung getar lalu, bukan? Enggak. Jadi tetap getarannya nanti konstan dari pelan hingga kembali ke posisi normal. Nah inilah besok kita lihat di lapangan di mana armada ini bekerja. Ini sedang dalam perbaikan, jadi nggak bisa dilanjut. Apanya? Getarannya itu sekitar, kalau kita berbicara tentang Richter kan, dia nggak sampai 1. Beda size. Jadi kekuatan massa dari base plate ini semuanya sudah 18 ton. Kalau yang kecil itu cuma 9 ton. Cuman bedanya semakin berat semakin dalam penetrasi. Kalau dia kecil dia cuma penetrasi sampai 500-an milisecond.
speed, nanti karaoke lagi. Nah seperti itu. Jadi untuk sumber getar nanti dia akan berada di posisi yang telah kita tentukan. Jadi nanti besok di lapangan akan ada marking di jalanan berupa piloks berwarna putih, merah atau apapun. Jadi posisi base plate ini harus di tengah-tengah marking itu. Jadi nanti dia akan bergetar selama 6 kali. Jadi dia akan bergetar dulu, berhenti, record, bergetar lagi, berhenti, bergetar lagi sampai 6 kali. Jadi nanti data 6 kali itu di stack jadi satu data. Itu untuk saling menguatkan. Jadi ketika kita cuma sekali getar, takutnya frekuensi atau kualitas sinyal yang kita dapatkan kurang. Jadi kita pakai 6 kali. Jadi semakin banyak sebenarnya secara teoretik, semakin banyak sweepnya, kita mengenalnya sweep, satu sweep itu, satu kali bergetar, itu semakin bagus kualitas sinyal yang kita peroleh. Nah, ini nanti dia apa itu? Ya itu radio, itu anten radio untuk berkomunikasi dengan labo. Ini ada, besok kalian juga lihat yang namanya labo. Masuk. Yogi. Kami lagi makan lindi. Ambil lindi. Ini influenza ke sini. Tolong woi. Yang di sini ini adalah spread aktif, lintasan aktif. Lintasan aktif itu yang warna hijau itu lintasan receiver line, warna hijau. Oke, lanjut. Oh, jumping ya? Permit Pak, menasa. Oh, oke. Iya, skip aja. Ini totalnya ini ada 16 lintasan ya, 16 warna garis biru, 16 RL, dan panjangnya dari sini sampai ke sana itu sekitar 322 channel Jovon. Kalikan 25 meter berarti sekitar hampir 8 kilo. Jadi 16 RL kalikan. Kami mau ke tempat fibronya bekerja. Oh, salah. Kami mau ke base camp. Mau ke base camp bekerja. Oh iya Pak, yuk. Please. Oke. Ya, Bos. Kopi aja. Bukan Olive kan, bukan kan? Bukan. Kalau Olive kan di Popeye. Nggak pada nyanyi salawatan. Terus kami mau ngarit. Itu mobil fibronya. Ini lagi proses injek. Nah ini mikro 18 ton kita, ini sumber getarnya di sini. Ini menggetarkan sebanyak 6 kali. 6 kali sweep namanya. Mau foto sama Adit masuk Adit. Ini habitatmu. Ya Allah Ardi, aku mau merekam tuh. Ardi rekamin aku nggak? Biar nggak susah. ini bapak-bapaknya lagi ngukur guys. Kalau di sini gimana? Lagi infonya gimana?
kasih kami pemandangan itu. Visit Company Aiga 2000